Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 1121, Klan Chao. Xiao Yan baru saja keluar dari pil refinement room saat dia melihat Little Fairy Doctor di luar. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya dan mengerutkan kening saat dia bertanya, apa yang terjadi? Dokter peri kecil merentangkan tangannya saat dia melirik Xiao Yan yang mengerutkan kening. Dia menjawab, Klan Ye mengalami beberapa masalah. Masalah? Masih ada seseorang yang berani mengganggu Klan Ye. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya dan menemukan bahwa penjaga Klan Ye, yang awalnya ada di sini, sudah pergi. Jelas, masalah kali ini tidak biasa. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh adalah bahwa hanya ada sedikit orang yang berani menemukan masalah dengan Klan Ye setelah pertempuran besar saat itu. Siapa yang datang kali ini? Orang-orang yang datang kali ini bukanlah faksi biasa. Dokter peri kecil tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Xiao Yan saat dia meliriknya. Dia tertawa, Klan Chao, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Chao. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Chao ini adalah salah satunya. Tentu saja, klan ini tidak bisa dibandingkan dengan klan Ye yang menurun. Tampaknya ada banyak alkemis berbakat di klan itu. Ini menyebabkan reputasi klan Chao tumbuh lebih besar. Selain klan Dan, yang menjaga profilnya sangat rendah, sepertinya klan Chao adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Selain itu, klan Chao dianggap sebagai bagian dari eselon atas menara Pil. Dengan dukungan ini, bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan berani menyinggung mereka dengan mudah. Bagaimanapun, semua orang di Central Plains tahu tentang kemampuan menara Pil. Itulah mengapa klan Chao sedang naik daun. Pengaruh wilayah Pil berkembang. Dibandingkan dengan klan Ye yang menurun, satu dapat dianggap di langit sementara yang lainnya di tanah. Mengapa mereka datang mencari masalah dengan klan Ye? Xiao Yan merenung. Dia tidak menyangka klan Chao akan datang dan ikut campur. Sepertinya karena pernikahan terkait dengan Xin Lan. Saat itu, ketika Ye Zong dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, mereka berencana membuat Xin Lan menikah dengan klan Chao. Dengan demikian, klan Chao akan dapat membantu mereka lulus ujian. Namun, klan Ye akan ditelan oleh klan Chao. Oleh karena itu, klan Ye menyerah pada pernikahan ini setelah Anda tiba. Siapa yang mengira klan Chao tiba-tiba datang dan bersikeras membawa Xin Lan pergi? Dokter peri kecil menjelaskan situasinya. Ekspresi Xiao yang sedikit tenggelam saat mendengar ini. Klan Chao ini cukup sombong. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka ingin menikahi Xin Lan, tetapi kemungkinan niat mereka adalah klan Ye. Di mana Pak Tua Yao? Dia sudah ada di halaman depan, menjaga dan mencegah klan Chao menggunakan kekerasan. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbalik dan menuju ke halaman depan. Dia dengan muram berkata, ayo pergi, aku ingin melihat betapa hebatnya klan Chao ini. Ini pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti menculik seseorang dengan paksa. Dokter peri kecil tersenyum dan menurunkan dagunya. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan mengikuti dari belakang. Sekelompok besar orang saat ini berkerumun di halaman depan klan Ye saat ini. Suasananya sangat intens, di ambang perkelahian. Halaman depan yang luas jelas terbagi menjadi 2 barisan. Di satu sisi adalah kelompok klan Ye sementara di sisi lain hampir 100 sosok manusia berjubah merah pucat. Orang-orang ini berdiri sangat tegak.
aura mereka cukup mendominasi. Mata mereka mengamati kelompok klan Ye, mengungkapkan keunggulan yang mereka rasakan. Tentu saja, posisi klan Chao saat ini di daerah Pil bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Ye. Ada dua pria tua berjubah merah berdiri di depan kelompok klan Chao. Kedua orang ini memasang ekspresi acuh tak acuh. Aura agung merasuki tubuh mereka. Kedua tangan mereka dimasukkan ke dalam lengan baju mereka. Dari kelihatannya, mereka bukanlah orang biasa. Tentu saja, yang paling menarik perhatian bukanlah kedua orang ini. Sebaliknya, yang paling menarik perhatian adalah pria tua berjubah abu-abu dan seorang pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu. Pria tua berjubah abu-abu itu tampak cukup tua. Wajahnya penuh dengan kerutan tebal, dan dia tampak hampir mendekati akhir hidupnya. Namun, dengan bisa berdiri tepat di depan, seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa status orang ini pasti luar biasa. Selain itu, siapapun dengan sedikit potensi akan dapat menemukan aura berbahaya yang memancar darinya meskipun itu tidak tampak semegah dua pria tua berjubah merah. Aura ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan dua lelaki tua berjubah merah. Pria yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu masih muda dan tampan. Namun, ada keangkuhan yang sulit disembunyikan di balik penampilannya yang tampan. Tentu saja, hanya dengan melihat lencana di dadanya, tidak ada yang akan mengomentari kesombongannya karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong ini. Lencana itu berwarna biru pucat dan samar-samar tampak seolah-olah sedang dibakar oleh api. Bagian dalam nyala api adalah sosok menara. 7 bintang ungu keemasan yang cerah bersinar di sekitar menara, menyebabkannya tampak sangat mencolok. Ahli alkimia tingkat 7? Selain itu adalah lencana alkemis yang dikeluarkan oleh menara Pil. Pemuda ini, yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun, sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 7. Tuan Muda Chao dan klan Yeku memang bersalah karena mencabut perjanjian saat itu. Namun, klan Chao tidak memprotes bahkan sedikit pun sebelum ini, namun itu telah muncul dengan meriah sekarang. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan ini? Ye Zong menuntut dengan sungguh-sungguh. Ekspresinya sedikit jelek saat dia mempelajari sekelompok orang ini yang datang akan niat buruk. Penatua Ye Zong pasti bercanda. Bagaimana acara besar seperti pernikahan bisa diperlakukan sebagai permainan anak-anak? Klan Ye Anda berinisiatif untuk menyebutkannya saat itu. Bagaimana Anda akan membiarkan akun klan Chao saya ke dunia luar sekarang karena Anda tiba-tiba mencabutnya? Pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu tersenyum tipis. Tangannya dengan lembut mengepal dan gumpalan api melompati ujung jarinya. Dia segera melirik Ye Zong. Mungkinkah penatua Ye Zong sengaja bermain dengan klan Chao? Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Chao dan, lebih baik kamu tidak mencoba memutarbalikkan kata-katamu untuk menebus argumen yang keliru. Semua orang tahu ambisi liar klan Chao Mu yang ingin menelan klan Yeku. Anda tidak perlu menggunakan masalah seperti itu sebagai alasan. Xin Lan berwajah hijau tidak tahan dengan sikap Chao dan yang sombong, mengakibatkan teriakan keras. Pemuda itu tersenyum melihat wajah hijau Xin Lan yang cantik. Dia berkata, Xin Lan, tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, aku masih dianggap tunanganmu. Anda benar-benar terlalu susah diatur untuk berteriak pada saya. Aku akan mengajarimu beberapa sopan santun setelah kamu memasuki klan Chao di masa depan. Tuan Muda Chao dan, pernikahan ini hanya pada tahap awal yang masih dipertimbangkan. Belum ada keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, klan Ye saya memiliki hak untuk mencabutnya.
Ekspresi Yezong tenggelam saat dia berkata, Xinlan tidak akan menikah dengan klan Cao. Kami akan memperlakukan pernikahan ini sebagai tidak ada di masa depan. Saya berharap Tuan Muda Cao dan tidak akan terus mengganggu kami karena masalah ini. Cao dan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Yezong. Dia berkata dengan senyum tipis, Keke, klan Ye saat ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan YMU bisa mendapatkan kembali kejayaan setelah pertempuran besar di kota Ye? Klan Caoku bukanlah lembah sungai es. Kata-kata Cao dan mengandung kepadatan tambahan saat dia selesai berbicara. Wajah Yezong menjadi hijau saat dia mendengar Cao dan terus terang. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun yang membantahnya. Klan Cao telah menghasilkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengumpulkan orang bahkan lebih besar dari kemampuan lembah sungai es. Selain itu juga membantu beberapa eksistensi superkelas Douzun memperbaiki pil obat di seluruh benua. Dengan bantuan ini, orang-orang ini kemungkinan besar tidak akan menolak permintaan klan Cao. Jika orang-orang ini berkumpul bersama, kekuatan mereka memang akan berada pada tingkat yang bahkan lembah sungai es tidak dapat dibandingkan. Batu. Yezong, ada sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali begitu dikatakan. Karena kamu telah menyebutkannya, klan Cao akan kehilangan banyak wajah jika ditarik kembali. Selain itu, menikah dengan klan Cao juga akan sangat bermanfaat bagi klan YMU. Pria tua berpakaian abu-abu, yang tidak berbicara sejak awal, akhirnya mengangkat matanya dan perlahan berkata, Hari ini, kami datang atas perintah kepala klan Cao. Kita harus membawa orang itu bersama kita. Ekspresi Yezong berubah setelah mendengar ini. Namun, dia sedikit takut ketika dia melihat pria tua berpakaian abu-abu ini. Dia dengan getir menjawab, bahkan Luo Yizunze secara pribadi datang. Klan Cao sangat memikirkan klan Yeku. Pernikahan dengan klan Cao mungkin sementara menyelesaikan masalah mendesak kita, tapi klan Ye ini sepertinya harus mengubah nama belakangnya menjadi Cao di masa depan. Oleh karena itu, saya tidak dapat mematuhi ini. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menggeser kakinya ke depan. Setelah dia mengambil langkah ini, aura menakutkan segera melonjak entah dari mana, seperti gelombang besar yang menjadi ratusan ribu kaki. Tiba-tiba memenuhi aula, menyebabkan wajah beberapa anggota yang lebih lemah dari klan Ye segera berubah pucat. HMPH. Sosok tua tiba-tiba muncul di depan kelompok Yezong ketika aura lelaki tua berpakaian abu-abu itu meletus. Kakinya menginjak tanah saat riak tak terlihat menyebar dari kakinya dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, aura lain yang luas dan kuat menyebar, menghalangi aura menakutkan dari lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Meskipun klan Cao sangat kuat, ia benar-benar tidak memiliki sikap klan besar dengan menindas orang lain dengan cara ini dengan kekuatannya. Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Tian Huo Zunze. Matanya tertuju pada pria tua berpakaian abu-abu saat dia dengan lemah menegur. Douzun? Kemunculan tiba-tiba Tian Huo Zunze telah menyebabkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Dia segera menyipitkan matanya. Senior, junior ini adalah Cao dan masalah hari ini adalah sesuatu antara klan Cao Ku dan klan Ye. Saya berharap senior itu tidak ikut campur. Kalau kamu punya masalah tentang penyempurnaan pil di masa depan, kamu mungkin bisa menemukan klan Cao Ku. Cao dan juga sedikit mengernyit sebelum segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak menunjukkan rasa takut seperti orang biasa saat menghadapi Douzun. Dengan kekuatan besar dari klan Cao,
tidak kekurangan beberapa elit Dozuns yang ingin meminta para tetua klan untuk memperbaiki pil untuk mereka. Karena dia telah melihat banyak dari mereka, dia tidak lagi merasa takut. Menyuling pil. Tianhuo Zunze hanya tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan lemah menjawab, itu tidak perlu. Saya yang dulu secara alami memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari jika saya ingin memperbaiki pil. Selain itu, saya telah ditugaskan oleh dia untuk menjaga klan Ye. Bagaimana bisa orang tua saya tidak ikut campur? Ekspresi Cao Dan sedikit berubah saat dia mengerti bahwa Tianhuo Zunze tidak memberinya wajah apapun. Dia segera memperingatkan dengan suara serius, masalah hari ini adalah perintah dari kepala klan. Orang itu harus pergi bersama kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kalau tidak, orang itu akan menjadi musuh dari klan Chaoku. Ekspresi anggota klan Ye menjadi jelek setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Cao Dan karena mereka membawa ancaman. Klan Cao benar-benar mengesankan. Namun, saya pasti melindungi orang ini hari ini. Sementara aula besar telah menjadi sunyi, tawa dingin yang samar tiba-tiba terdengar. Itu menyebabkan Ye Zong, Xin Lan, dan yang lainnya di aula terkejut. Sukacita segera melonjak di wajah mereka. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.